Langit Karibia tampak tenang, tapi di balik horizon birunya, kekuatan besar sedang bergerak. Laporan intelijen dan pelacakan publik menunjukkan aktivitas militer Amerika Serikat meningkat tajam di sekitar perairan Venezuela. Pesawat pembom strategis B-52 terlihat terbang di jalur tak biasa, melintas dekat zona ekonomi eksklusif Venezuela. Di saat bersamaan, kapal perang dan pesawat pengintai AS aktif beroperasi di Laut Karibia, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi halaman belakang geopolitik Washington. Sementara itu, pernyataan kontroversial dari Presiden Donald Trump membuka kembali spekulasi besar. Apakah Amerika Serikat sedang mempersiapkan operasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro? Sumber awal, pernyataan Presiden. Kabar pertama muncul lewat laporan Associated Press. Dalam sebuah wawancara yang menimbulkan kehebohan, Presiden Trump secara terbuka menyebut bahwa dirinya telah mengotorisasi operasi CIA di Venezuela, termasuk kemungkinan opsi operasi darat. Pernyataan ini langsung memicu kecaman dari Caracas dan kekhawatiran internasional. Menteri Luar Negeri Venezuela menyebut pernyataan itu sebagai pengakuan terbuka atas intervensi ilegal. Sementara beberapa negara Amerika Latin meminta penjelasan melalui jalur diplomatik. Gedung Putih kemudian mencoba meredam situasi dengan menyebut pernyataan itu bersifat umum dan tidak mengindikasikan invasi dalam waktu dekat. Namun bagi banyak pengamat, pernyataan Presiden cukup untuk menyalakan alarm bahaya. Aktivitas militer meningkat. Beberapa hari setelah pernyataan tersebut, radar pelacakan publik seperti Flight Radar 24 mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. 2 hingga 3 pesawat Boeing B-52 Stratofortress, pembom strategis jarak jauh milik Angkatan Udara AS, terdeteksi terbang di area selatan Laut Karibia dekat perbatasan udara Venezuela. Media seperti Newsweek dan The War Zone kemudian mengkonfirmasi penerbangan ini sebagai bagian dari operasi latihan global, tapi juga mengakui bahwa jalur penerbangan tersebut sangat tidak lazim. Biasanya latihan semacam ini dilakukan di Atlantik Utara atau sekitar Florida. Namun kali ini, pesawat-pesawat itu tampak beroperasi di area yang lebih dekat dengan wilayah yang diklaim sensitif oleh Caracas. Kementerian Pertahanan Venezuela menyebutnya sebagai provokasi yang dirancang untuk menekan dan mengintimidasi. Operasi di laut, war on drugs atau sesuatu yang lain. Sementara perhatian tertuju pada langit, di Laut Karibia pun terjadi peningkatan aktivitas. Kapal-kapal angkatan laut dan penjaga pantai Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan operasi intersepsi terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Menurut laporan Reuters dan CBS News, sejumlah kapal dihentikan dan beberapa di antaranya diserang setelah menolak berhenti. Beberapa korban jiwa dilaporkan, meski detailnya masih terbatas. Washington menegaskan bahwa operasi itu merupakan bagian dari Enhanced Counter Narcotics Operations, kampanye melawan kartel yang diyakini menggunakan jalur laut Venezuela dan Karibia. Namun analis militer menilai operasi ini juga memiliki tujuan strategis lain, memperkuat kehadiran militer AS di sekitar Venezuela dan memantau aktivitas angkatan bersenjata negara itu dari dekat. Latar belakang, ketegangan lama. Hubungan antara Washington dan Caracas memang telah lama memburuk. Sejak era Hugo Chavez, Venezuela menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika di Amerika Latin. Di bawah Nicolas Maduro, ketegangan meningkat setelah AS menjatuhkan sanksi ekonomi berat dan mendukung tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara pada 2019. Maduro menuduh AS mendalangi kudeta. Sementara Washington menuduh rezim Maduro melakukan pelanggaran HAM, manipulasi pemilu, dan bekerja sama dengan kartel narkotika. Ketegangan itu mencapai puncak ketika pemerintah Trump mengumumkan peningkatan operasi militer di Karibia, beberapa bulan setelah upaya kudeta gagal di Caracas. Operasi rahasia dan perang bayangan. Selain operasi terbuka, laporan intelijen dan media independen menyebut adanya operasi rahasia yang dijalankan oleh CIA dan pasukan khusus AS di sekitar perbatasan Venezuela-Kolombia. Operasi ini diduga mencakup pelatihan milisi lokal, pengumpulan intelijen, dan sabotase terhadap jaringan pasokan minyak.
Meski tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, beberapa dokumen yang bocor mendukung kemungkinan tersebut. Pernyataan Presiden Trump tentang otorisasi operasi CIA memperkuat dugaan bahwa misi semacam itu memang berjalan, meski dalam skala terbatas dan dengan tujuan politik tertentu, bukan invasi penuh. Reaksi internasional. Reaksi dunia pun bermunculan. Rusia, sekutu lama Venezuela, memperingatkan bahwa setiap intervensi militer akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Moskow mengirim sinyal dukungan simbolik dengan menerbangkan pesawat angkut militer Il-76 dan helikopter Mi-17 ke Caracas dalam latihan gabungan terbatas. Cina juga menyuarakan keprihatinan, sementara Kuba dan Nicaragua menegaskan solidaritas dengan Venezuela. Di sisi lain, beberapa negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika Latin, termasuk Kolombia dan Brasil, justru mendukung langkah AS yang dianggap tegas terhadap rezim otoriter. Dinamika ini mencerminkan perpecahan geopolitik di Amerika Latin yang makin dalam. Analisis strategis, mengapa Venezuela penting? Jawabannya ada pada 3 faktor utama: energi, posisi strategis, dan pengaruh geopolitik. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Saudi Arabia. Kedua, posisinya di pesisir utara Amerika Selatan menjadikannya titik penting dalam jalur energi dan perdagangan Karibia. Dan ketiga, hubungannya dengan Rusia, Iran, dan Cina menjadikan Venezuela bagian dari blok anti-barat di kawasan barat. Bagi Washington, membiarkan Caracas semakin dekat dengan Moskow berarti membuka pintu bagi pengaruh asing di halaman belakang mereka sendiri. Sesuatu yang secara historis tidak bisa diterima oleh kebijakan luar negeri AS sejak doktrin Monroe abad ke-19. Show of force atau persiapan sebenarnya? Pertanyaannya, apakah semua ini hanya pertunjukan kekuatan atau sinyal awal dari operasi militer yang lebih besar? Sejauh ini, tidak ada bukti konkret bahwa Washington sedang menyiapkan invasi penuh. Namun peningkatan aktivitas militer, penerbangan B-52, dan operasi kontra narkoba skala besar menunjukkan bahwa AS sedang membangun tekanan strategis terhadap rezim Maduro. Dalam terminologi militer, ini disebut coercive diplomacy, tekanan militer terbatas untuk memaksa perubahan politik tanpa harus melakukan invasi langsung. Dengan kata lain, Washington ingin menunjukkan bahwa kekuatan tetap siap, tapi tanpa melangkah ke perang obong. Dampak regional. Kehadiran militer besar-besaran di Karibia memicu efek domino. Negara-negara tetangga seperti Trinidad dan Tobago, Kolombia, dan Aruba mulai meningkatkan kewaspadaan. Rusia melalui Kementerian Pertahanannya menyatakan bahwa langkah-langkah balasan akan dipertimbangkan jika terjadi eskalasi di perbatasan Venezuela. Di sisi ekonomi, ketegangan ini juga membuat harga minyak mentah berfluktuasi karena investor khawatir akan potensi gangguan pasokan dari kawasan Amerika Selatan. Situasi di lapangan, operasi yang berjalan. Sementara perdebatan diplomatik berlangsung, di lapangan, operasi tetap berlanjut. Kapal induk amfibi AS USS Wasp dilaporkan sempat beroperasi di Laut Karibia bersama satuan marinir yang sedang berlatih pendaratan cepat. Di udara, pesawat intai P-8 Poseidon dan drone MQ-9 Reaper melakukan patroli maritim dengan pola teratur. Beberapa sumber lokal juga melaporkan peningkatan aktivitas militer Venezuela di sekitar wilayah pesisir utara dan pangkalan udara La Orchila. Kementerian Pertahanan Venezuela mengklaim telah mengusir beberapa drone asing dari wilayah udaranya meskipun tidak ada bukti visual yang dapat diverifikasi. Garis api di barat. Kawasan Karibia kini menjadi cermin dari ketegangan global baru. Antara operasi rahasia, ancaman retoris, dan unjuk kekuatan strategis, garis batas antara perang dan diplomasi semakin kabur. Amerika Serikat tampaknya tidak benar-benar berniat melakukan invasi, tapi tetap menjaga tekanan konstan terhadap pemerintah Maduro. Venezuela di sisi lain bertahan dengan dukungan Rusia, Cina, dan sekutu Amerika Latin lainnya. Dunia kembali melihat pola lama, rivalitas antara kekuatan besar yang bermain di wilayah pihak ketiga. Selat Taiwan di timur, Ukraina di Eropa Timur, dan kini Venezuela di barat. 3 titik panas yang menggambarkan pertarungan pengaruh di abad 21. Ketegangan di Karibia menunjukkan satu hal. Perang tidak selalu dimulai dengan tembakan pertama. Kadang ia dimulai dengan bayangan pesawat yang melintas di langit senja, membawa pesan bahwa dunia masih hidup dalam keseimbangan yang rapuh.
Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk analisis militer terbaru, teknologi senjata canggih, dan perkembangan geopolitik global. Karena setiap dukungan Anda akan sangat berarti dalam perkembangan channel ini.